Oke, selamat pagi kawan-kawan semuanya, dimanapun kawan-kawan berada. Saya pagi ini sedang ada di sebuah kawasan, yakni di hutan Kota Bekasi, yang mana ini terletak di jantung Kota Bekasi itu sendiri. Dan di sini teman-teman bisa melihat langsung bagaimana kondisi hutannya, kondisi lingkungannya, kebersihannya. Nah, di kawasan ini, di kawasan sana itu ada beberapa sarana prasarana ya, fasilitas untuk masyarakat yang mau berolahraga seperti street workout, mau menggunakan fasilitas di situ itu sangat-sangat oke. Nah, kemudian di situ juga ada wahana bermain untuk anak-anak ya, seperti perosotan, kemudian ada juga permainan lainnya. Nah, di kawasan ini kita juga nggak kesulitan untuk mendengarkan suara burung ya, teman-teman. Suara burung yang liar, yang alami dari alamnya begitu, bukan yang dipelihara dari dalam kandang. Kemudian juga di sini masih cukup sejuk udaranya, walaupun di sekelilingnya teman-teman juga bisa mendengarkan. Di sisi kanan sekitar jalan ini adalah Jalan Pemuda Ahmad Yani di sana, yang mana itu adalah jalur utama penghubung orang-orang Bekasi untuk berlalu lintas. Jadi aktivitas di situ sangat-sangat padat, dan dengan adanya hutan kota ini sangat-sangat membantu untuk penyerapan karbon dioksida dari kendaraan bermotor. Juga yang perlu diketahui teman-teman di sini adalah di kawasan ini masih sangat banyak burung-burung yang mana perannya sangat-sangat bagus untuk lingkungan. Itu seperti burung kutilang, ada juga burung gereja, kemudian ada lagi burung remetuk laut, ada burung madu kelapa, ada burung cabai, ada juga burung tekukur, kemudian ada juga burung perkutut. Jadi di kawasan ini sebetulnya secara keanekaragaman hayati dari beragam jenis burung itu sangat-sangat baik kondisinya ya, sangat-sangat banyak lah. Walaupun kita harus lebih jauh lagi gitu untuk mendatanya, sehingga kondisi hutan ini ke depannya akan seperti apa dengan satwa liar yang ada di dalamnya begitu, teman-teman. Nah, ini kita mau mulai jalan ke tengahnya, ke lingkungan yang utamanya, yang biasa orang-orang di situ berolahraga. Oke, kita lanjut dulu. Gaskan bosku. Nah, ini adalah jalan dari area yang biasa rekan-rekan gunakan untuk olahraga, yang mana di jalan ini disusun oleh batu-batu paving, teman-teman. Nah, ini banyak sekali daun-daun kering dari pepohonan yang ada di hutan ini. Di sini juga ada satu kekhawatiran saya sih terkait lingkungan di sini, yang mana tidak sedikit sampah berserakan. Tuh, seperti ibunya itu sedang mengumpulkan sampah. Terus juga banyak bahan-bahan material yang menurut saya itu sangat-sangat sangat-sangat tidak berfungsi dengan baik begitu. Karena dari segi pemandangan, tata letak itu kurang-kurang pas begitu. Nah, cuman secara keteduhan, kenyamanan, hutan ini oke, teman-teman, untuk berteduh, untuk menenangkan pikiran begitu. Nah, ini juga ada taman bermain bijak plastik. Jadi di situ adalah taman bermain untuk anak-anak. Nah,
inilah hutannya, yang mana sangat-sangat segar, sangat-sangat sejuk gitu untuk bermain di hutan ini dengan kondisi yang cukup nyaman. Kalau teman-teman mau berkunjung ke sini tidak sulit dan juga sangat-sangat mudah aksesnya. Cukup dengan kendaraan pribadi atau dengan jalan kaki dari stasiun juga dekat. Ini juga dekat dengan lokasi Sumarekon. Jadi sebenarnya rekan-rekan itu sangat-sangat bisa menyambangi tempat inilah dengan low budget, karena kendaraan pribadi pun di sini hanya ditaksir Rp2.000 untuk parkirnya untuk roda 2, dan untuk roda 4 ya di angka sekitar Rp5.000. Nah, jadi selain wahana bermain anak-anak di sisi sana tadi, di sisi lingkaran yang terdapat pagar hijaunya itu adalah lokasi anak-anak bermain, biasanya bermain sepatu roda dan juga sarana bermain lainnya. Jadi mereka seperti memiliki klub begitu, memiliki jadwal latihan dan dilakukan secara rutin. Nah, apabila teman-teman masuk dari gerbang utama dari dekat Stadion Patriot Candrabaga, nah itu nanti kita langsung menuju ke sini. Nah, di sini ini tertulis papan informasi lokasinya di mana. Ada lapangan sepatu roda di kanan, ada musola dan toilet di kiri sana. Di sana ada gazebo juga di sana, kemudian ada juga pintu gerbang. Nah, ini ada satu informasi juga rekan-rekan. Jadi kawasan ini itu merupakan salah satu monumen perjuangan rakyat yang ada di Bekasi. Jadi kalau teman-teman di Google Maps mungkin membuka pencarian begitu ya, itu yang akan muncul nanti Hutan Kota Bina Bangsa gitu, bukan Hutan Kota Bekasi. Nah, ini kondisi monumennya dikelilingi pagar hijau, kemudian ada air-air yang ya cukup hijau sih, walaupun di situ juga tidak sedikit sampahnya, lumayan banyak sampah di sekitar sini karena aktivitas manusia sangat padat apabila akhir pekan tiba dan sore hari. Oke, kita jalan-jalan dulu ke sisi yang lainnya. Mantap jiwa, lanjut. Oke, kawan-kawanku yang telah bersedia menonton video ini, terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah sisi yang lainnya yang masih satu putaran dengan rute yang dibuat di hutan kota ini untuk berolahraga. Nah, bayangkan jam-jam segini dengan lalu lintas di sana yang lumayan padat, terus juga kemudian di sini yang cukup sunyi, akan menjadi lebih memudahkan kita untuk berpikir jernih ketika mengerjakan suatu hal yang besar. Jadi saya sangat merekomendasikan tempat ini untuk rekan-rekan berolahraga, bermeditasi, dan untuk sejenak menjauh dari aktivitas yang cukup padat. Oke kawan-kawan, kita mau menuju ke kawasan sepatu roda. Oke, kita kembali lagi kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan di sini bisa melihat di kawasan sana itu adalah jalan raya yang cukup padat, lintasan flyover yang menghubungkan dari Jalan Ahmad Yani ini menuju ke kawasan Sumarekon Bekasi. Di sana ada kantor DPRD, ada kantor wali kota. Kemudian ini adalah papan informasi yang menjelaskan bahwasanya kawasan ini adalah kawasan untuk olahraga sepatu roda. Dan perlu diketahui juga teman-teman, di sini ini sebenarnya perlu banyak kita munculkan gitu kesadaran ya, bahwasanya ini fasilitas umum, ini lingkungan kita bersama, kota tempat kita tinggal gitu ya, baik maupun yang asli daerah dari Bekasi maupun asli dari daerah lain begitu. Sebagai pendatang di sini, marilah sama-sama kita jaga kawasan ini supaya tetap bersih. Nah, kalau kita lihat posisi yang sekarang ada di depan ini kan sangat-sangat oke ya, sangat-sangat bersih nih. Wah, mantap jiwa ini dia bersihnya. Tapi akan sangat miris ketika kita melihat yang ini. Nah,
sampah berserakan. Ini kan sebetulnya memang ada petugasnya, tapi soal lainnya adalah apakah kita sudah betul-betul menjadi pengunjung yang baik dengan membuang sampah pada tempatnya gitu. Sehingga sama-sama membantu menjaga kawasan ini kondusif, membantu menjaga kawasan ini tetap beroperasi dengan baik gitu, dengan kondisi lingkungan yang bersih, petugasnya yang tidak kewalahan karena jumlah sampah yang menumpuk. Oke kawan-kawan, selamat menikmati suguhan di video kali ini. Nah, lokasi ini juga sangat ramah ya teman-teman ya untuk bersepeda santai seperti bapaknya ini. Enjoy sekali bukan? Oke kawan-kawan, saya coba menggunakan perbesarannya 0,5 ya, sehingga area yang diambil lebih luas lagi. Jadi ini adalah kondisi sisi lain hutan yang mana sebenarnya di kawasan ini sangat sering digunakan untuk pedagang dengan meja, dengan bangkunya seperti itu, PKL ya istilahnya ya, pedagang kaki lima itu untuk berdagang biasanya di sekitar sini ini. Nah tapi di hari-hari biasa seperti hari ini itu pedagang cenderung sepi karena mereka mencari target itu ketika momen hari akhir pekan seperti Sabtu, hari Minggu begitu, atau hari libur besar, yang mana tentunya di sini akan banyak sekali pengunjungnya. Nah, disitulah potensi perputaran uang itu terjadi gitu. Jual beli dengan ya beragam sih, ada yang makanan, ada juga yang pakaian. Bahkan ada yang juga menjual hewan gitu di kawasan ini. Tapi yang perlu saya informasikan ke teman-teman ya, teman-teman nggak perlu memiliki hewan seperti burung di rumahnya, karena di sini sudah ada banyak burung yang bisa membuat teman-teman ya cukup terbantu lah, cukup ikut merasa senang mendengar kicauannya langsung dari alam liar begitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke rekan-rekan, ini tadi yang saya maksud, bahwasanya di kawasan ini juga terdapat warung gitu ya. Seperti di situ ada warung yang ya cukup membantu pengunjung yang mungkin tidak membawa air minum gitu. Di situ nanti kita lihat langsung ada kawasan olahraga, ada untuk street workoutnya di situ. Kemudian ada gazebo kecil. Biasanya kalau sore itu asik tuh buat musikan di situ. Nah, ini kawasan ya kalau saya bilang sih yang cukup bersih ya secara sampah anorganiknya, walaupun sampah organiknya cukup banyak. Jadi daun-daun itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat teman-teman untuk pemulihan untuk tanah itu sendiri gitu. Jadi dia akan terdaur dengan sendirinya gitu, mendaur ulangkan dirinya sendiri. Oke, nanti lagi kita lanjut. Oke, selamat pagi Pak. Niki dengan siapa Pak ya? Saya Supardi Mas. Oh iya Pak Supardi. Lagi aktivitas apa Pak di hutan kota Pak? Biasa olahraga Mas. Oh iya, mantap ini olahraga Pak ya. Ya. Biar tubuhnya sehat. Ya alhamdulillah. Menurut Bapak sendiri gimana Pak kondisi hutan di sini Pak? Kondisi hutan itu sebenarnya luas Mas. Cuma Iya. sayangnya ya Mas, ini sampah-sampah itu dibakar.
Oh, sama-sama sehingga dibakar Pak ya? mengganggu orang berolahraga. Oh iya. Padahal fungsinya hutan itu sebenarnya kan untuk bebas polusi ya. Iya betul Supaya Pak. masyarakat untuk olahraga biar sehat. Tapi ternyata saya perhatikan nih hampir setiap hari ini ada pembakaran sampah, Mas. Oh iya Pak. Kalau misalkan dibakarnya mungkin malam hari, mungkin saya masih bisa ini ya, bisa dimaklumin ya, karena kalau malam hari mungkin nggak terlalu banyak orang beraktivitas olahraga gitu. Betul Pak. Tapi ini sampai jam segini asap itu masih ngebul terus, Mas. Mungkin Mas juga bisa nyaksikan kan di depan tadi. Iya iya Pak, iya Pak. Oke. Mungkin ya mudah-mudahan Pak kalau nanti didengar sama yang pengelola atau yang berkepentingan bisa direspon Pak mengenai keluhan Oke. saya ini. Oh iya Mungkin Pak. itu aja Mas, mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Sama-sama Pak Wardi, terima kasih banyak. Oke. Oke, nah teman-teman sekarang bisa melihat sendiri gimana kondisi yang ada di lingkungan ini. Jadi di lingkungan sekarang ini sebenarnya cukup sepi ya, cukup sepi dengan apa? Dengan kondisi yang mungkin bisa dibilang sangat nyaman untuk berolahraga. Tapi kebetulan kondisi pagi ini ada beberapa titik orang membakar sampah yang mana itu sangat-sangat ya membuat orang yang berolahraga itu jadi kurang nyaman lah. Nah, ini kawasan yang cukup lapang ini biasanya memang kalau sore agak-agak rame, pun juga kalau pagi di weekend itu juga rame. Terus di sisi sana itu ada apa? Ada tempat berolahraga untuk masyarakat secara gratis. Pun di sini sebenarnya sudah apa namanya? Sudah diberi apa ya? Beri informasi begitu bahwasanya kawasan ini adalah kawasan fasilitas umum gitu, kawasan untuk publik bersama gitu. Nah, jadi barusan tadi saya mewawancara satu orang pengunjung yang mana dia sangat-sangat merasa terganggu gitulah dengan aktivitas pembakaran sampah di sisi sana, yang mana itu merugikan dia yang berniat kesini untuk olahraga gitu. Oke, di sini juga ada papan informasi. Ya bukan papan informasi sih, tapi lebih ke papan apa ya, seperti bacaan gitulah ya untuk menambah pengetahuan. Nah, ini ada Taman Hutan Kota Bekasi. Di sisi sana itu nanti kita bisa melihat ada satu papan yang mana papan itu berisikan informasi seputar ada tanaman apa aja di kawasan Bekasi ini dan ada satwa liar apa saja di kawasan ini. Terlalu gelap ternyata. Nah, ini dia tanaman-tanamannya. Tapi mungkin datanya tidak valid ya teman-teman ya, karena ini data dibuat tahun berapa dan mungkin penyusunnya juga tentunya memiliki ketidaksempurnaan dalam mendata begitu. Ya, karena kalau untuk mendata keanekaragaman hayati ya perlu melibatkan SDM yang memang ahli di bidangnya. SDM teman-teman dari biologi, kehutanan seperti itu, yang soal identifikasi tanaman, identifikasi pohon, identifikasi satwa gitu, jenis-jenis serangga, kupu-kupu, kadal maupun burung itu lebih valid begitu. Nah, ini adalah tampilan yang tadi ada bundaran Taman Hutan Kota. Teman-teman di sini sangat-sangat akan nyaman gitu untuk beraktivitas karena di sini tidak apa ya, tidak jelek lah kalau dibilang, hanya saja mungkin sedikit kumuh. Oke, kita lanjut lagi nanti ya teman-teman. Selamat menikmati dulu.
Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui juga, saking sepinya kawasan ini, burung-burung itu berani banget dekat sama kita. Ini seperti burung kutilang ini. Jadi ini saya ada di satu gazebo ya teman-teman, yang mana gazebo ini terdapat beberapa stop kontak untuk kita mengisi daya HP mungkin atau laptop apabila mau laptopan di sini. Itu suara burung apa ya? Mantap juga nih kondisi sepi seperti ini. Nah, ini juga burung yang lainnya lagi. Tapi karena saya hanya membawa kamera HP rekan-rekan, jadi mohon dimaklumi ya. Oke, sementara mungkin gambarannya saat kondisi sepi itu seperti ini. Dan rekan-rekan yang berkenan ke hutan kota, memang saya lebih menyarankan berkunjunglah pada hari-hari kerja Senin sampai Jumat, dan bukan di pagi hari atau di sore hari, melainkan di pagi menjelang siang seperti ini yang sudah cukup sunyi lah. Nah, teman-teman bisa lebih maksimal gitu.